Di dunia ini, Bu, kalau panjenengan lihat rumusnya orang hidup di dunia ini, yang paling pasti itu adalah ketidakpastian. Iya, yaitu dunia ini. Kemarin sehat, sekarang tiba-tiba sakit. Kemarin malam masih ketawa-ketawa, pagi-pagi ternyata sudah nangis. Iya benda? Atau sebaliknya, kemarin malam sedih, nangis, pagi-pagi sudah tertawa, mbeng susuran. Ngerti zaman SD? Oh, enggak tahu. Oh, masa kecil kurang bahagia. Sampai kalau ibu-ibu lihat, sekarang lihat, kemarin koalisinya bareng siapa? Sekarang tiba-tiba pindah koalisi. Iya benda? Gak usah baper, biasa. Saya tidak mengerti akan dibeginikan. Wes talah. Kayak gak ngerti politik ae. Wong panjenengan ya sudah puas di dunia politik. Ya kan begitu. Artinya itu dunia. Kemarin kaya raya, seketika jatuh miskin. Betul benda? Atau sebaliknya, kemarin miskin bahkan hanya untuk sekedar makan saja susah. Tiba-tiba dengan takdirnya Allah tiba-tiba jadi kaya. Dan banyak, panjenengan sempat dengar enggak berita yang Tuban itu? Yang ternyata tanah yang mereka miliki mengandung apa? Mengandung minyak. Akhirnya dibeli dengan harga mahal. Akhirnya satu kampung bareng-bareng beli mobil. Kan? Ya itu. Dan itulah yang namanya dunia, Bu. Nah, karena dunia ini penuh dengan ketidakpastian, seneng, susah, sehat, sakit, hidup, mati, kaya, miskin, apalagi macam-macam. Maka dengan itu akhirnya muncul ketakutan. Muncul apa? Ketakutan. Takut tentang apa? Masa depan. Loh, terus ya opo golek anakku gede, nanti bagaimana kalau suami saya pergi, nanti bagaimana kalau anak saya meninggal, nanti bagaimana kalau rumah saya digusur, nanti bagaimana kalau ternyata tua sakit ini sakit itu, nanti bagaimana. Akhirnya di pikirannya penuh dengan apa? Rasa takut. Dan panjenengan tahu, rasa takut itu ibu-ibu sekalian yang memasukkan siapa? Setan. Jadi orang kalau hidupnya penuh dengan ketakutan, orang kalau hidupnya penuh dengan kecemasan, penuh dengan kerisauan tentang masa depan, itu rasa takutnya munculnya dari setan. Munculnya dari siapa? Dari setan. Anda buka dalam Al-Quran pada surah Ali Imran ayat yang ke-175. Surat apa? Ali Imran ayat 175. Sekarang gini, setan itu musuh atau teman? Musuh apa teman? Musuh. Kalau setan itu musuh, berarti yang akan dibisikkan setan ke telinga musuhnya kebaikan atau keburukan? Keburukan. Berarti yang disampaikan oleh setan itu suatu kebenaran atau suatu kedustaan? Kedustaan. Yang akan dimunculkan setan dalam kehidupan Anda, ketenangan atau kerisauan. Faham sampai sini ya? Berarti boleh enggak koncoan karo setan? Boleh enggak? Nah, tapi hati-hati Bu, setan itu bukan cuma jin saja. Bukan kelompoknya bangsa jin saja. Tapi ingat, setan itu disebutkan dalam Al-Quran minal jinnati wan nas. Ada loh temen yang toksik. Ngerti kan temen toksik? Ben ketemu diwedeni, "Mbak, bojomu saiki kok mali senam sih, Mbak? Kok mali olahraga? Hati-hati loh, Mbak, ojo-ojo. Loh, Mbak, bojomu saiki lek mulai kok mesti bengi-bengi sih, Mbak? Hati-hati loh, Mbak, ojo-ojo. Loh, Mbak, bojomu biasanya metu loh gak tau nggae minyak wangi, Mbak. Hah? Iya, kok saiki lek metu rapi nggae minyak wangi." Kenapa? Karena wujudnya manusia tapi sifatnya setan. Karena begitu Bu, setan itu ya manusia ya jin. Jadi panjenengan ojo seneng koncoan mbek konco sing toksik.
toksik paham ya. Pokok kalau panjenengan kumpul itu hati tidak tenang, mesti diwedeni. Ketika ketemu teman yang seperti itu, mesti pikirannya susah. Dan panjenengan perlu ngerti, setan itu bukan cuma dari kalangan jin, ada setan dari kelompok manusia. Nah, maka ketika teman tadi mbisi yang tidak baik, ketika teman itu tadi memunculkan perasaan yang kurang nyaman, ketika teman itu tadi senantiasa menakut-nakuti Anda, maka ingat, ini nampaknya zahir teman, tapi yang dia bisikannya setan. Sekarang buka surah Ali Imran ayat 175 supaya Anda tidak takut-takut lagi. Wis urip itu lakonono sing genah beres. Tidak usah pakai ketakutan tentang masa yang akan datang. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-175, surat yang ketiga ya. Innama itu dalam bahasa Arab namanya adatu hasrin. Adatu hasrin itu artinya apa? Menunjukkan makna hanya. Menunjukkan makna apa? Hanya. Nanti ada lagi ayatnya tentang innama ini. Panjenengan insya Allah semakin ngaji semakin pintar. Ali Imran 175 diawali dengan apa? Innama. Berarti artinya apa? Hanya. Dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Itulah setan yang senantiasa amalannya, perbuatannya, bisikannya itu hanya membisikkan rasa takut. Membisikkan apa? Rasa takut. Nanti ayatnya ada, takut miskin, takut punya anak banyak. Jadi itu bukan program saya mau ngomong kok takut. Itu programnya setan itu. Sampai Anda tahu sekarang di Cina itu, Bu. Di Cina itu sedang ada krisis properti, mereka itu sedang bangkrut habis-habisan. Jadi bisnis properti di kalangan mereka itu apa? Anjlok. Kenapa? Karena sudah bertahun-tahun kok saya ngomong Cina tadi? Cina apa Amerika? Betul Cina berarti. Enggak. Anda Jepang ailingannya, astagfirullahaladzim. Jangan, Cina. Jadi di Cina itu ada krisis besar. Salah satu krisisnya apa? Properti mereka tidak laku. Jadi di Cina itu sekarang ada bisnis properti yang ancur-ancuran. Kenapa? Di Cina itu, Bu, sudah beberapa tahun yang lalu, dalam waktu yang mulai agak panjang, itu mereka melarang penduduknya untuk punya anak lebih dari satu. Dan tahu tidak sekarang? Itu peraturan dilakukan dengan sukarela. Tidak pakai peraturan pun, jangankan anak satu. Banyak orang Cina yang di negeri Cina sana, RRT sana, Republik Rakyat Tiongkok sana, yang kemudian bahkan nikah tidak pengen punya anak, bahkan tidak perlu nikah. Kenapa? Karena Tuhan mereka ini, Bu, Tuhan mereka apa? Uang. Sehingga mereka mikir anak ini ngurangin uang, anak ini ngerepoti, anak ini menjadikan saya tidak nyaman, anak ini menjadikan waktu saya berkurang. Wong tanpa anak bisa kok hubungan suami istri, wong tanpa nikah bisa kok hubungan suami istri. Akhirnya sekarang terjadi kesenjangan yang luar biasa. Diperkirakan 30 tahun ke depan di Cina itu kehabisan anak muda isinya orang tua tok. Akhirnya karena populasi pertumbuhan penduduk menurun, ya apa? Wong kumpul laki perempuan anaknya cuma satu, berkurang nggak berarti? Awalnya 2 sisa 1. Bahkan ada yang 2 nggak mau punya anak sama sekali karena mereka menganggap uang itu mahal sekali. Anak bakal ngerepoti. Akhirnya bisnis properti turun, nggak ada yang mau beli. Nilai konsumsi juga turun, nilai produksi pun juga turun. Nah, itu loh kalau konsepnya bukan konsep Islam. Kenapa? Kembali pada Ali Imran 175. Kenapa? Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Itulah setan yang kerjaannya hanya menakut-nakuti siapa? Awliya'ahu,
orang yang menjadikan setan sebagai temannya. Jadi orang itu kalau bertemannya sama setan, hidupnya penuh ketakutan. Contoh sing gampang ya. Dalam hadis tentang jimat, benda yang dianggap apa? Keramat, punya tuah. Jadi punya tuah, punya aji, punya kekuatan. Dalam hadis yang sahih dikatakan apa? Man tawakkala ala syai'in wukila alaih. Orang yang menyandarkan kehidupannya pada sesuatu ini macam-macam, menyandarkan kehidupannya pada jabatan, menyandarkan kehidupannya pada uang, menyandarkan kehidupannya pada dunia, menyandarkan kehidupannya pada ketampanan atau kecantikan, menyandarkan kehidupannya pada materi. Termasuk yang disebut dalam hadis ini awalnya apa? Jimat. Barang siapa menyandarkan kehidupannya pada jimatnya, apa Rasul katakan? Wukila alaihi. Wukila, wukila alaihi. Apa arti wukila alaihi? Allah tinggalkan dia untuk diurus oleh jimatnya tadi. Akhirnya apa? Karena jimat itu tidak bisa menyertai dia kemanapun dia pergi, sehingga apa? Jimatnya dibawa, harus perlu effort lebih. Aduh, harus perlu apa? Usaha lebih, ikhtiarnya lebih. Kudu hati-hati, pokoknya nandi-nandi kemana-mana ini tidak boleh ketinggalan. Sementara kalau kita pelindung kita Allah, tidak perlu kita simpen, Allah yang nyimpen kita. Tidak ada ceritanya na'udzubillah min syarri dzalik dalam tanda kutip, oh saya mau pergi, Allahnya diambil dulu ya, dibawa. Tidak ada kan? Kalau jimat ya apa? Bawa, disimpan, diramut, nanti malam Jumat harus maka kalau orang ngomong malam Jumat itu urusannya suami istri tok, itu kayak jimat itu. Nggak harus malam Jumat, Bu. Jumat siang lo boleh. Lo kenapa harus malam Jumat itu? Karena pokoknya malam Jumat itu grup WA mesti rusak wis. Sudah sampai mana jadi lupa. Nah, gini Bu. Orang yang menjadikan setan sebagai pelindungnya, sebagai temannya, sebagai penjaganya, maka tidak ada ketenangan dalam hidupnya kecuali ketakutan. Karena memang Allah firmankan, dan firman Allah tidak mungkin salah. Dalam Ali Imran 175, setan itu tugasnya untuk teman-temannya, apa sih yang setan lakukan? Hanya menakut-nakuti. Nah, maka orang yang nyimpen jimat tadi, Bu, maaf ya, orang yang nyimpen jimat tadi, maka kalau orang Islam tidak usah wedi lah. Ini mau NU, mau Muhammadiyah, mau Al-Irsyad, mau Persis, mau yang lain, pokok Islami genah mesti gak cocok jimat. Tidak ada orang Islam ngurui nyimpen jimat, itu tidak ada. Nah, sudah, apa yang terjadi? Ketika jimatnya tertinggal, apa yang dia rasakan? Tidak pede, nggak tenang, bingung, cemas, merasa takut. Akhirnya apa? Jimat keri. Duh, terus kadung dek dukur pesawat, repot akhirnya. Nah, itu loh Bu. Ketika seseorang itu hidupnya dibantu siapa? Setan. Karena di dunia ini penuh dengan ketidakpastian, akhirnya orang cari kepastiannya dengan cara yang salah. Dengan cara apa? Jimat, dukun, paranormal, minta ramal. Orang kenapa sih minta diramal? Lah, bukan penasaran, kuatir lek rabi mbek iki bakal api apa ora diramal sih. Saya kalau sama itu cocok ndak? Oh, bahaya ini. Ini si suami ini darahnya panas ini. Kalau panas itu biasanya rabian. Akhirnya gak sido. Pindah laki-laki satunya diramal. Kata dukunnya, wah ini juga bahaya nih, darahnya dingin ini. Sampean gak dicekel blas engko, gak sido. Pindah lagi sebelah sana, laki-laki sana. Iki anu Mbak, yo jane apik tapi bakatnya melarat iki, gak sido maneh. Pindah sana. Iki anu Mbak, bakatnya soge Mbak, tapi umure ndek. Oh, cocok. Wah, kata dia. Serapopo wis, yang penting akhirnya ndak jadi lagi. Itu orang pengen ramalan itu karena apa? Ketakutan. Nah, sekarang lihat
Allah firmankan, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Itulah orang yang berteman dengan setan, hidupnya penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena setan itu tidak akan pernah memberikan ketenangan. Karena yang dilakukan oleh setan senantiasa bikin Anda takut. Suami keluar takut, dipecat takut, anaknya mau lulus nanti kuliah kemana takut, anaknya sudah lulus nanti kerja apa takut. Itu kalau bersandarnya kepada siapa? Setan. Maka dalilnya tadi, barang siapa bertawakal kepada sesuatu, Allah tinggalkan dia bersama apa yang dia bertawakal kepadanya. Jadi kalau tawakalnya sama setan, ya wes, setan bisa apa? Kalau bertawakalnya kepada suami, ya wes, suamimu bisa apa? Kalau bertawakalnya pada pekerjaan, ya sudah, lo pekerjaan lo punya kekuatan apa? Kalau bertawakalnya pada makanan, makanan tidak menghasilkan apapun kecuali atas izin Allah. Maka bertawakalnya kepada siapa? Nah, maka Allah lanjutkan ayatnya, fala takhafuhum. Maka jangan takut sama setan. Jangan takut kepada siapa? Setan. Setan itu menakut-nakuti miskin, maka jangan takut miskin. Setan itu menakut-nakuti ketidakpastian, maka pastikan hidup Anda bersama Allah. Setan itu menakut-nakuti rasa sakit, wis ojo wedi, sakit bernilai ibadah, pahala. Ketika Anda ditakut-takuti tentang ketidakpastian, Allah bilang fala takhafuhum. Jangan takut sama setan. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan takutlah kalian kepadaku sekiranya kalian betul-betul orang yang beriman. Nah, sekarang berikutnya, ibu-ibu perhatikan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Tulis surat Al-Baqarah ayat 268. Dalam surah Al-Baqarah ayat 268, Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Baqarah, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Penutupnya apa? Wallahu, dan dialah Allah, wasi'un, yang maha apa? Luas, al-alim, yang maha mengetahui. Kenapa penutup ayatnya kok Allah yang maha luas? Kenapa kok penutupnya Allah yang maha mengetahui? Lihat ayat awalnya, nomor 1, asyaitanu ya'idukumul faqr. Yang bikin panjenengan takut miskin itu siapa? Setan. Asyaitan, setan itu ya'idukum. Ya'idukum itu menampakkan, menjanjikan, memunculkan, apa ya, menampakkan, menjanjikan, memunculkan, seputar itu. Apa yang setan tampakkan, apa yang setan munculkan, apa yang setan janjikan? Al-faqr. Apa al-faqr? Kemiskinan. Itu janjinya setan. Jadi siapapun yang berteman dengan setan mesti pikirannya kedonyan. Kenapa kedonyan dia? Karena senantiasa takut miskin. Karena setan bisi ojo sodakoh, lek sampean sodakoh nanti melarat. Setan itu ya'idukumul faqra, menjadikan, membisikkan, memunculkan, menampakkan, menakut-nakuti kalian dengan apa? Kemiskinan. Jadi orang kalau hidupnya penuh dengan ketakutan, Ali Imran 175, siapa yang takut-takut itu? Orang yang berteman dengan setan, mesti penuh ketakutan. Yang kedua, siapa yang penuh dengan ketakutan? Setan bikin Anda takut miskin, akhirnya gak wani sodakoh, akhirnya kerja ninggal ibadah, akhirnya rela kerja jauh ninggal istri, ninggal anak. Karena apa? Pikirannya diwedeni sama siapa? Kebanyakan bahasa Jawanya enggak? Anda orang Jawa, kata yang nonton YouTube, aduh apa gitu. Sudah.
Maka asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan apa? Kemiskinan. Lihat sekarang awal ayat, lihat penutup ayatnya. Wallahu wasi'un. Wasi' apa? Luas. Kata-kata wasi' itu maknanya banyak yang mencakup kata luas. Wasi'ul maghfirah, luas ampunannya, luas rahmatnya, luas pengetahuannya, pengawasannya, luas kekuasaannya. Tapi kata luas itu lebih dekat maknanya tentang rezeki. Ketika Allah nakut-nakuti Anda miskin, aku takut miskin, takut ini, takut itu. Ingat, ketika setan menakut-nakuti Anda kemiskinan di awal ayat, apa yang terjadi? Di akhir ayat, untuk orang yang iman tadi, untuk orang yang beriman, Allah kasih hiburan. Ojo wedi. Walaupun setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, ingat loh, Allah itu maha luas. Ketika Allah ngasih rezeki dengan mudah, ketika Allah mentakdirkan Anda kaya, sekejap mata bisa kaya. Ketika Allah jadikan apa yang Anda sedekahkan kembali berlipat ganda, Allah itu maha luas. Tidak usah takut. Maka orang yang senantiasa takut itu, sungguh aku takut, itu mesti imannya kurang mantap. Imannya kurang mantap. Maka di dalam ucapannya Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi itu mengatakan apa? Orang yang sedekah itu seperti orang yang jihad. Kesamaannya di mana? Sama-sama butuh keberanian. Orang yang sedekah disamakan seperti orang yang jihad. Di mana salah satu letak persamaannya? Karena mereka sama-sama butuh keberanian. Orang yang jihad butuh tidak keberanian? Butuh. Kalau tidak berani, tidak mungkin berangkat jihad dia. Bagaimana mau berangkat jihad kalau tidak berani? Takut mati, takut kena pedang, takut keserempet panah, takut ini, takut itu, tidak berangkat. Maka ada orang yang mati syahid, itu sama Allah tidak diterima. Gara-garanya apa? Kepingin disebut jari. Jari itu pemberani. Hanya untuk membuktikan bahwa dia apa? Pemberani, bukan karena Allah. Nah, maka dari situ kata Al-Imam Al-Qurtubi, orang yang jihad perlu keberanian. Setara dengan itu, orang yang sedekah pun perlu apa? Keberanian. Maka dalam Ali Imran 175 tadi, Allah bilang apa di akhir ayatnya? In kuntum mu'minin. Kalau memang kalian betul-betul beriman, maka ini faktor hati, Bu, faktor iman, wani apa gak gitu loh. Nah, sudah, maka di sini Allah ulang lagi, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu yang bikin kalian sungguh aku takut miskin. Wis talabu. Miskin itu tidak merubah apapun dengan akhirat Anda. Miskin itu cuma ketakutan perkara dunia, yang itu pun belum tentu terjadi. Gak lek melarat. Kalaupun betul-betul jadi miskin, Allah kasih kaya jerone hati dengan qanaah. Kalau betul-betul miskin itu terjadi, Anda oleh Allah dikasih qanaah, wis tenang. Kalaupun qanaahnya kurang, ojo wedi. Berapa lama sih orang hidup di dunia? Hah? Paling miskin 2 tahun wis mati. Kenapa kayak satu obat maneh? Sudah? Sekarang lihat. Selain setan itu menakut-nakuti kita rasa miskin, terus apa yang setan lakukan? Wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu memerintahkan kalian, mendorong kalian, memotivasi kalian untuk melakukan apa? Fahsya. Fahsya itu apa? Perbuatan keji-keji. Dan kalau ngomongnya fahsya, itu sesuatu yang menjurus pada seksualitas. Itu namanya apa? Fahsya. Joget dengan perempuan yang pakaiannya mini. Itu dorongannya setan. Zina, liwat, homo, lesbi, kemudian apa? Pamer
aurat, pamer kemolekan tubuh. Nah, terus sama Allah ditutup apa? Allah itu wasi'un, untuk balas setan yang menakut-nakuti apa? Kemiskinan. Dan untuk setan yang suka mendorong pada perbuatan fahsya, Allah tutupi dengan apa? Alim. Ingat loh ya, Allah maha tahu. Nah, sementara yang Allah janjikan apa? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara yang Allah janjikan maghfirah. Maghfirah itu apa? Ampunan. Fadla itu apa? Karunia. Karunia itu, Bu, diartikan kekayaan. Setan nakut-nakutin miskin, Allah menjanjikan kekayaan. Setan ngajak kalian untuk berbuat fahsya, Allah menjanjikan untuk kalian ampunan. Dan Allah itu maha luas dan Allah maha mengetahui. Nah, sekarang begini, Bu, kembali. Kalau dunia ini penuh dengan ketidakpastian yang akhirnya menjadikan panjenengan penuh dengan ketakutan, ya enggak? Oh, aku nanti takut loh, keturunanku itu mulai bapakku, ibuku dan dulur-dulure kabeh itu rata-rata tuanya stroke. Akhirnya mulai muda takut, durung stroke wis kepikiran. Itu dunia. Maka tutup ketidakpastian itu dengan satu hal. Ditutup dengan apa? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Ini kepastian. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Apa, Bu? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Itu surat apa? Surat Ar-Rahman. Itu untuk menutupi ketidakpastian. Apa artinya? Allah memastikan di dalam ayat ini, Bu, bukankah? Jadi kalau Allah bertanya bukankah, itu tidak perlu jawaban. Tapi apa? Ini seakan-akan Allah ingin menunjukkan. Contohnya gini, misalkan ada seorang anak mulai sekolah nangis, pulang sekolah apa? Nangis. Kenapa? Teman-temannya bajunya baru, dia bajunya masih lama. Terus ibunya bilang, "Loh nak, bukankah bapakmu itu orang kaya?" Perlu jawaban apa enggak? Enggak perlu. Tapi pertanyaan itu bikin anaknya apa? Tenang, gede hati. Supaya apa? Loh, kalau cuma seragam, nak, bukankah bapakmu kaya? Maksudnya apa? Wes talah, bapakmu itu kaya. Kalau cuma sekedar seragam, pasti dibelikan. Faham enggak? Maka ketika Allah tanya, hal jazaul ihsani illal ihsan, bukankah balasan dari suatu kebaikan itu adalah apa? Kebaikan yang serupa. Kalau panjenengan ihsan, ihsan itu baik, sama Allah dibalas apa? Ihsan. Sementara lihat, ketika Allah membalas kebaikan, kebaikannya serupa atau lebih baik dan lebih banyak. Nah, maka ibu-ibu sekalian, ini jelas, Bu. Allah mengatakan, wes talah, jangan takut, jangan takut. Kalau Anda itu orang baik, jangan takut kebaikannya tidak berbalas. Jangan takut nanti kebaikan saya dibalas keburukan. Jangan takut nanti masa depan saya bakal seperti apa. Jangan takut nanti kalau saya meninggal siapa yang ngelawat, banyak atau sedikit. Karena orang ada kepikiran loh, Bu, golek aku mati sing ngelawat mosok didik rek. Iya jane aku judes ini, tapi ya mosok tonggoku ramarani rek kok ramen gitu. Ya judesku kan pada tempatnya. Takut loh. Nah, maka oleh Allah ditutup. Di bahasa Inggrisnya itu biar lebih mudah ya. Ketakutan itu, peluang untuk takut tadi, bahasa Inggrisnya sama Allah disumpeli. Jadi disumbat, itu bahasa Indonesia. Ya saya mau bahasa Inggris. Sama Allah disumpeli. Disumpeli dengan apa? Dengan ayat tadi, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tapi ingat, balasan kebaikan itu belum tentu dari manusia. Tapi akan muncul ketakutan yang baru kalau Anda berbuat baik, harapannya karena manusia terbatas. Belum tentu dia bisa membalas kebaikan Anda. Bukan tidak mau balas loh ya. Dia mau balas.
Tapi karena memang dia terbatas, maka rasa takut tadi Bu sama Allah ditutup. Ditutup pakai apa? Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tapi ingat, kalau balasan baik yang Anda harapkan dari kebaikan yang Anda lakukan dari manusia, justru akan memunculkan rasa takut baru. Kenapa rasa takut yang baru? Bisa ndak dia balas saya? Kalau balas sesuai ndak dengan apa yang saya kasih? Kalau dia balas, dicerita-ceritain nggak ke orang nanti? Muncul ketakutan baru. Maka balasan kebaikan dari kebaikan yang Anda lakukan, itu berharapnya jangan kepada manusia, tapi kepada siapa? Allah. Kenapa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Karena ketika Allah yang menjanjikan, maka Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Tak kasih satu cerita supaya kita ngerti betul. Cerita ini mungkin Anda pernah dengar sebelumnya dari saya. Kalau dari orang lain tidak mungkin, karena ini kisah saya sama teman saya. Saya punya teman waktu kuliah, dan mungkin panjenengan pernah dengar cerita ini dari saya. Tapi apa? Cerita ini sangat inspiratif, minimal untuk saya. Mudah-mudahan panjenengan juga terinspirasi. Teman saya itu Bu, di tempat kami kuliah itu Bu, itu kuliahnya yo ndak bisa dibilang mudah lah, walaupun dibilang susah ya ndak. Tapi standarnya rodok luwih dukur timbang tempat yang lain. Karena di sana itu fikih itu bukan pemahaman, tapi apalan. Jadi apalan. Kemudian apalan Alfiyah Ibnu Malik untuk Nahwu Shorof. Pokok isinya apalan, 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 apalan. Sementara dalam satu semester itu ada 8 pelajaran, 8 mata pelajaran. Kalau 3 nilainya ndak sampai, lupa saya, enggak, bukan 8, nilai minimal itu 6,6 atau 6,7 itu. Ada 3 mata pelajaran yang di bawah itu, maka enggak naik semester, turun. Bukan turun dia diliburkan, enggak naik, plus enggak boleh ikut satu semester. Jadi ketika nanti dia naik, itu ketinggalan setahun sama temennya yang awal. Jadi ketinggalannya apa? Setahun. Itu kalau sekali. Kalau 2 kali ya ketinggalan 2 tahun. Kalau 3 kali sampai maksimal 4 kali. Sudah? Ada satu teman saya, baiknya Masya Allah, luar biasa. Baik, Masya Allah. Tidak pernah macem-macem. Sekolahnya yo tertib, tidak pernah telat. Masya Allah, luar biasa. Di tempat sholat juga Masya Allah khusyuk. Di tempat makan juga tidak seperti teman-teman yang lain. Kalau lagi makan itu biasa nih kan, rame, guyon. Nah, teman yang satu saya ceritakan ini, baik di kelas, baik di tempat ibadah, baik di ruang makan, baik di luar sekolahan juga baik-baik orangnya. Tapi Allah uji dia dengan akal yang kurang mumpuni. Jadi kemampuan akademisnya itu sedikit turun di bawah. Kalau saya Bu, yes, isin, peti, mulai, takut. Tapi subhanallah ketika teman saya ini nilainya tidak sampai standar tadi, dan akhirnya dia turun kelas. Dan tidak boleh ikut kelas, harus libur satu semester. Sudah turun, libur 1 semester. Sudah, itu Bu, tidak dapat uang saku di Libya. Tidak dapat mukafaah. Jadi 1 bulan itu kita dapat uang 800 ribuan rupiah sebulan, per bulan. Dari kampus. Nah sudah, dia tidak dapat karena namanya dia sudah tercoret untuk semester itu. Apa yang terjadi? Subhanallah, ini anak tetap kuliah walaupun namanya tidak ada di absen. Tetap kuliah walaupun tidak dapat beasiswa bulanan. Tetap kuliah walaupun dia tidak akan dapat nilai sedikit pun. Tapi dengan tenangnya, tidak pernah telat, tidak pernah males, yo tetap nyatet, yo tetap kalau ujian dia minta kertas untuk dijawab walaupun tidak dikumpulkan. Saya mikir, kalau saya di posisi dia, pulang saya, libur 1 semester, 6 bulan, ya bisa di rumah bantu macam-macam lah. Dia tetap kuliah dalam keadaan Bu tenang luar biasa. Suatu hari saya kepikiran, dan ini bukan kali pertama untuk dia turun itu, udah kali yang kesekian. Saya tanya sama dia, katakan namanya Sulaiman gitu ya, kok ente tetap kuliah, kan pulang bisa,
nyantai di rumah. Kok ente tenang banget padahal sudah kesekian kali tidak naik? Kok ente tetap bahagia betul, tetap datang, tetap sekolah, tetap ujian, tetap bawa buku, tetap nyatet, tetap ngasih stabilo di pelajaran yang penting. Padahal ini loh tidak kuat. Tapi kok tetap tenang, tetap kuliah, tetap optimis? Jawabannya satu, Bu. Apa? Rifki, yang penting sekarang baik dulu. Kedepannya serahin sama Allah. Wih, ini kata-kata, Bu, masuk di sini sampai sekarang. Yang penting sekarang baik dulu. Kedepannya serahkan kepada Allah. Terus teman saya ini ngomong, antum kan tahu, hal jazaul ihsan illal ihsan. Orang itu kalau baik sama Allah mesti dibalas apanya? Kebaikannya. Maka saya yakin aja, yang penting hari ini saya baik, saya tidak nyakitin siapapun, saya tidak zalim kepada siapapun, saya tetap kuliah, saya tetap ibadah, saya tetap yakin nanti ke depannya Allah yang jaga. Subhanallah, sekarang, Bu, begini. Top anaknya, Masya Allah, luar biasa. Dapat istri yang Masya Allah baik, dari keluarga baik-baik, orang tua, bapak mertuanya juga Masya Allah orang yang terkenal baik, dan dia sekarang jadi dosen di pelajaran yang dulu dia tidak bisa. Coba, itu loh, Bu. Maka sungguh aku takut, itu setan. Kenapa Anda senantiasa takut? Karena Anda tidak punya garansi untuk masa depan. Karena Anda sedang tidak ikut asuransi masa depan. Dan tidak ada asuransi dan garansi yang terbaik untuk menghilangkan ketakutan masa depan kecuali apa? Kecuali kebaikan. Kecuali apa? Kebaikan. Kalau Anda baiknya di Pare, terus Anda pindah ke Surabaya, tetap kebaikan itu akan datang kepada Anda walaupun Anda masuk lubang tikus yang paling dalam. Tetap kebaikannya akan datang. Maka itulah satu prinsip dalam hidup kita, Bu. Kalau hidup kita ini kita yakin penuh dengan ketidakpastian, kalau hidup kita ini senantiasa penuh dengan rasa takut masa depannya bakal begini, bakal begitu, nanti anakku bagaimana, nanti suamiku seperti apa, nanti kalau ditinggal ini bagaimana, nanti kalau ditinggal itu bagaimana. Ingat, ketakutan bisikannya siapa? Setan. Sementara yang Allah janjikan untuk kita apa? Ampunan dan keluasan karunia dari Allah. Sementara rumusnya cuma satu, hal jazaul ihsani illal ihsan. Yang penting sekarang dulu jadi orang baik. Nanti kedepannya serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.